Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita masih membahas terkait dengan seleksi ASN, termasuk juga pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara yang terdiri dari seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Untuk tenaga honorer itu memang sudah disiapkan 100% formasi dari formasi P3K. Jadi sebanyak 1,7 juta formasi memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal itu tentu masing-masing daerah telah mengusulkan usulan formasi paling lambat beberapa waktu yang lalu, dan saat ini ternyata banyak daerah yang tidak membuka formasi untuk lulusan SMA. Tentu hal ini sangat merugikan para tenaga honorer, oleh karena memang para tenaga honorer ini banyak yang memiliki ijazah SMA atau sederajat. Nah, tentu jika pemerintah daerah tidak membuka ijazah SMA, maka sangat mustahil para tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Menpan RB bahwa tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN, wajib mengikuti seleksi dan ikut serta di dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 ini untuk bisa diangkat menjadi P3K. Seleksi tersebut bukan untuk mencari lulus atau tidak lulus, akan tetapi akan dicari perankingan yang kemudian diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memang formasi masih ada, dan jika memang tidak ada formasi maka secara otomatis bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal itu, pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini memang akan digelar sebanyak 3 kali. Nah, jadwal 3 kali itu untuk periode pertama itu jadwal pengumuman dan seleksi administrasi CPNS dan sekolah kedinasan itu akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Sedangkan untuk periode kedua, jadwal pengumuman itu akan dimulai pada bulan Juni tahun 2024, serta periode ketiga itu akan dimulai pada bulan Agustus 2024. Periode kedua dan ketiga itu akan mengakomodir CPNS dan P3K. Namun hingga saat ini belum ada kepastian tanggal berapa pendaftaran CPNS dan P3K. Yang pastinya sekarang periode pendaftaran itu akan dimulai pada bulan Maret, Juni, dan Agustus. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan CSN, pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri telah mengajukan 1000 lebih formasi untuk CPNS dan P3K. Tahun ini Pemkab ini telah mengajukan 2 formasi baik CPNS dan P3K. Yang mendaftar CPNS itu maksimal usianya 34 tahun atau kurang dari 35 tahun, sedangkan P3K untuk berusia 35 tahun ke atas. Jadi rekan-rekan, mungkin kebijakan ini hampir sama di seluruh kabupaten, bahwa untuk CPNS itu maksimal umur 35 tahun ke bawah, sedangkan untuk P3K itu memang bisa didaftar usia 35 tahun ke atas. Jadi rekan-rekan honorer yang memang ingin mendaftar sebagai CPNS bisa saja ikut seleksi CPNS jika memang memenuhi persyaratan, apakah itu persyaratan kualifikasi pendidikan maupun persyaratan umur. Akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan, rekan-rekan honorer bisa mendaftar di formasi P3K. Nah, Pemkab Nunukan sendiri untuk tahun ini hanya untuk pelamar jenjang pendidikan minimal S1 untuk formasi CPNS. Sedangkan untuk formasi P3K tidak hanya formasi guru dan tenaga kesehatan, dia memastikan formasi teknis juga mendapatkan kuota untuk diseleksi. Pada kuota 2023, kuota tenaga teknis hanya 25 formasi, maka tahun ini diperkirakan mencapai 200 formasi. Lalu formasi
Tenaga kesehatan dan guru dipastikan lebih dari 200 formasi. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk Pemkab Nunukan sendiri telah mengusulkan formasi itu hanya untuk pelamar dengan jenjang pendidikan sarjana strata 1 atau S1. Jadi dia tidak membuka formasi SMA. Dampaknya, jika memang pemerintah daerah tidak membuka formasi SMA, maka tenaga honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA itu tidak akan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan daerah rekan-rekan sekalian? Apakah ijazah SMA masih dibuka formasinya pada tahun ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.